Part 2. Wawasan kebangsaan. 1. Wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tercermin dalam jawaban yang adalah wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tercermin dalam prinsip kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia tanpa memandang ras, suku, atau bangsa. Ibadah haji juga merupakan sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. 2. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia merupakan wujud dari jawaban adalah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia merupakan wujud dari integritas nasional. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia tanpa memandang ras, suku, atau golongan. Ibadah haji juga merupakan sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan umat Islam di seluruh Indonesia. 3. Salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ibadah haji. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat memperkokoh wawasan kebangsaan. 4. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia harus diperhatikan prinsip-prinsip berikut ini kecuali prinsip non-diskriminasi, prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, prinsip otonomi. Jawaban yang benar adalah prinsip otonomi merupakan prinsip yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang bersifat nasional sehingga harus dilaksanakan secara terpusat oleh pemerintah. Salah satu contoh penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang tidak boleh dihalangi oleh faktor-faktor seperti ras, suku, atau golongan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan peraturan perundang-undang yang mengatur secara khusus penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. 2. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah Kementerian Agama merupakan penyelenggara ibadah haji di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH terdiri dari PPIH Daerah Kerja Ibadah Haji atau DKIH dan PPIH Daerah Kerja atau Daker. PPIH DKIH bertugas di Arab Saudi, sedangkan PPIH Daker bertugas di Indonesia dan Arab Saudi. 4. Anggota PPIH Daerah Kerja Ibadah Haji atau DKIH terdiri dari petugas pemerintah, petugas dari organisasi keagamaan, dan petugas dari lembaga swadaya masyarakat. 5. Petugas haji Indonesia yang bertugas di Arab Saudi harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan kemampuan beradaptasi. Kemampuan berkomunikasi diperlukan untuk berkomunikasi dengan sesama petugas dan dengan jamaah haji. Kemampuan beradaptasi diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya di Arab Saudi. Moderasi beragama. Soal pertama. Moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat diwujudkan dengan cara pembahasan dari soal di atas, yaitu
Moderasi beragama adalah sikap toleransi dan saling menghormati antara umat beragama. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, moderasi beragama dapat diwujudkan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan toleran untuk seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Hal ini dapat dilakukan dengan cara. Soal kedua. Salah satu contoh penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah pembahasan dari soal di atas, yaitu penjelasan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada jamaah haji dari berbagai negara dan budaya merupakan salah satu contoh penerapan moderasi beragama. Hal ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. 3. Petugas penyelenggara ibadah haji yang menerapkan moderasi beragama akan bersikap. Pembahasan dari soal di atas, yaitu petugas penyelenggara ibadah haji yang menerapkan moderasi beragama akan bersikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Hal ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. 4. Salah satu tantangan dalam penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah pembahasan dari soal di atas, yaitu keberagaman agama dan budaya dari jamaah haji merupakan salah satu tantangan dalam penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini menuntut petugas penyelenggara ibadah haji untuk memiliki pemahaman yang luas tentang agama dan budaya yang berbeda-beda. 5. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah pembahasan dari soal di atas, yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi petugas penyelenggara ibadah haji merupakan upaya yang paling tepat untuk meningkatkan penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini karena petugas penyelenggara ibadah haji merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan ibadah. 4. Kompetensi atau tugas dan fungsi. 1. Tugas pokok dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah, jawaban yang tepat adalah melayani para jamaah haji. Pembahasan soal di atas. Tugas utama dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah melayani para jamaah haji dalam segala kebutuhan mereka selama pelaksanaan ibadah haji. 2. Fungsi dan petugas penyelenggara ibadah haji adalah, fungsi dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah, jawaban yang tepat adalah mendampingi jamaah haji selama ibadah. Pembahasan dari soal di atas, yaitu fungsi utama dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah membimbing jamaah haji selama pelaksanaan ibadah haji, baik dalam proses ibadah maupun kebutuhan sehari-hari. 3. Salah satu tanggung jawab dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah mengurus visa dan perizinan untuk jamaah haji. Pembahasan dari soal di atas. Petugas penyelenggara ibadah haji bertanggung jawab dalam mengurus berbagai perizinan dan dokumen yang diperlukan oleh jamaah haji untuk melakukan ibadah haji di Arab Saudi. 4. Pentingnya koordinasi antar petugas penyelenggara ibadah haji dan pihak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada jamaah haji. Pembahasan di koordinasi antar petugas penyelenggara ibadah haji dan pihak lain sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam pelayanan kepada jamaah haji, sehingga kebutuhan dan keamanan jamaah haji dapat terpenuhi dengan baik. 5. Pentingnya petugas penyelenggara ibadah haji memiliki pengetahuan tentang manasik haji adalah untuk memastikan jamaah haji melakukan seluruh ibadah dengan benar. Pembahasan. Pengetahuan tentang manasik haji sangat penting bagi petugas penyelenggara ibadah haji, karena mereka harus memastikan bahwa jamaah haji dapat melaksanakan seluruh ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. 6. Pada saat prosesi wukuf di Arafah, tugas petugas penyelenggara ibadah haji adalah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada jamaah haji.
Pembahasan. Prosesi wukuf di Arafah menjadi momen yang sangat penting bagi jamaah haji. Oleh karena itu, petugas penyelenggara haji adalah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada jamaah haji untuk melaksanakan ibadah dengan baik. 7. Fungsi dari petugas kesehatan dalam tim penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan penanganan medis bagi jamaah haji yang sakit. Pembahasan. Fungsi utama dari petugas kesehatan dan tim penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan penanganan medis bagi jamaah haji yang sakit selama perjalanan ibadah haji. 8. Proses manasik haji yang diselenggarakan oleh petugas penyelenggara haji ibadah haji bertugas untuk mengarahkan jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah yang benar. Pembahasan. Proses manasik haji yang diselenggarakan oleh petugas penyelenggara haji bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang benar. 9. Pentingnya petugas penyelenggara haji memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk memastikan koordinasi antar petugas penyelenggara haji dan pihak lain. Pembahasan. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting bagi petugas penyelenggara haji agar dapat memastikan koordinasi antar petugas penyelenggara haji dan pihak lain berjalan dengan baik. 10. Salah satu tanggung jawab utama dari petugas penyelenggara haji adalah memberikan pengarahan tentang tata cara ibadah haji kepada jamaah haji. Pembahasan. Salah satu tanggung jawab utama dari petugas penyelenggara haji adalah memberikan pengarahan tentang tata cara ibadah haji kepada jamaah haji sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah yang benar. 11. Tugas pokok penyelenggara ibadah haji di Indonesia adalah pembahasan memberikan pelayanan haji yang prima kepada jamaah haji Indonesia. Pembahasan. Tugas pokok penyelenggara ibadah haji Indonesia adalah memberikan pelayanan haji yang prima kepada jemaah haji Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 2 nomor Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 12. Fungsi penyelenggara ibadah haji Indonesia adalah melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji Indonesia. Pembahasan. Fungsi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 13. Pembinaan jamaah haji Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembahasan. Pembinaan jamaah haji Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 14. Pelayanan jamaah haji Indonesia meliputi semua jawaban benar. Pelayanan jamaah haji Indonesia meliputi pelayanan keimigrasian, pelayanan kesehatan, dan pelayanan transportasi. Pembahasan. Pelayanan jamaah haji Indonesia meliputi pelayanan keimigrasian, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, dan pelayanan lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 15. Perlindungan jamaah haji Indonesia meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan psikologis. Pembahasan. Perlindungan jamaah haji Indonesia meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan psikologis. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji.